Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Islam, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Pontianak dengan NIM 6112521110. Pada hari ini tanggal 13 November 2025, saya akan melaksanakan praktik bimbingan konseling individu di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah cukup baik. Oke. Sebelum kita mulai konseling individu ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, di sini Pak mau menanyakan ke kamu, kira-kira kegiatan hari ini apa sih? Tadi pagi itu saya sedikit mengantar orang tua saya untuk mengantarnya ke tempat jualan dan datang sekolah agak sedikit terlambat, belajar seperti biasa. Belajar seperti biasa. Oke. Nah, untuk pelajaran hari ini apa aja tuh kira-kira? Ada IPA, bahasa Inggris, Al-Islam, bahasa Arab. Ada tugas-tugas tertentu gitu? Tugas tadi bahasa Arab ada sedikit tugas. Apa tuh kira-kira tugasnya? Translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Oh, gitu. Kamu tadi pagi diantar dengan ayah atau bunda atau kakak? Kakak. Kakak. Dari pagi sarapan dulu nggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Tidak terbiasa sarapan. Tidak terbiasa sarapan. Jadi kalau kamu ini berarti makan siang ya? Iya. Di rapel gitu, makan siang dan sarapan itu jadi satu. Terus kalau makan sorenya, malam atau sore? Makan malam biasanya. Makan malam biasanya ya. Gitu. Kira-kira nih ya, kamu sudah tahu belum sih kenapa kamu ini dipanggil ke ruang BK? Sudah. Sudah tahu? Kok kamu sudah tahu? Karena saya merasa tadi pagi saya akhir-akhir ini saya sedikit terlambat dan jarang mengerjakan tugas. Oh gitu, baik. Jadi di sini saya atau bapak yang mendapatkan info dari guru-guru bahwasanya kamu ini sering terlambat. Nah, terus kamu sering tidak mengerjakan tugas. Itu kira-kira kenapa sih? Kalau dari terlambatnya sendiri itu kadang pagi-pagi saya membantu orang tua saya Oh, gitu. untuk membuat kue dan mengantarnya ke toko. gitu. Kalau untuk mengerjakan tugas saya selalu kecapean sampai malam. Jadi tugas Ya. Sebelumnya nih saya akan menyampaikan bahwasanya konseling kita ini akan selama 30 menit ya. Kira-kira apakah kamu sanggup untuk mengikuti sesi konseling ini selama 30 menit? Oke, baik. Jadi gini, di BK itu ya ada beberapa asas, ada beberapa peraturan lah ibaratnya itu. Nah, di BK itu untuk melaksanakan asas-asas itu ada apa aja? Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan. Ya, nah jadi kerahasiaan. Jadi
ketika kamu bercerita kepada bapak gitu kan, nah itu bimbingan konseling itu punya asas-asas, salah satunya tadi itu rahasia. Jadi apapun permasalahan kamu ya itu dirahasiakan, jadi jangan takut untuk bercerita seperti itu. Nah terus kesukarelaan, jadi kamu bercerita, saya juga menanggapi dengan senang, jadi dengan sukarela gitu loh ya, bisa. Nah lanjut nih yang terakhir, ada asas keterbukaan, kita terbuka aja nggak apa-apa, jadi kamu curhat ke saya dengan terbuka gitu. Oke, bisa? Oke, baik. Nih kira-kira gimana, siap untuk melakukan kegiatan sesi konseling ini? Siap. Siap? Siap. Oke, kamu nih seberapa jauh sih kira-kira tujuan yang kamu tahu tentang konseling ini? Tidak terlalu jauh. Tujuannya kira-kira itu apa? Untuk mengetahui kesalahan individu itu sendiri yang masuk ke BK. Oh gitu, oke. Permasalahan apa sih kira-kira yang ada pada kamu sehingga bisa Bapak panggil untuk ke ruangan BK ini? Tidak adanya tanggung jawab untuk datang tepat waktu dan mengerjakan tugas. Oh gitu, baik. Coba bisa diceritakan nggak ke Bapak gitu kan terkait permasalahan yang kamu sedang hadapi pada saat ini? Bisa? Coba diceritakan dulu. Akhir-akhir setahun kebelakangannya orang tua saya sering jualan, Pak. Jualan berbagai macam aneka kue gitu. Iya. Awalnya tuh memang bukan saya yang bantu, kayak masih itu kan, saya kan 3 bersaudara. Nah yang bantu tuh kakak saya kedua yang bantu, karena mas satunya yang masuk siang, satunya tuh udah enggak sekolah, udah lulus. Oh, udah lulus. Iya, jadi tidak ada tanggung jawab yang sekali sama saya. Mungkin bantu itu saat malam saja. Tapi akhir-akhir ini kakak saya yang udah lulus itu yang hampir membantu 80% itu dia bekerja di salah satu pabrik itu dan tidak ada di rumah, dia pergi dari rumah gitu, merantau gitu deh. Oh gitu. Jadi kami berdua, aku sama kakakku yang satu ini bagi tugas. Jadi ini ya, apa namanya, kue apa, pedagang apa sih gitu? Kue-kue basah gitu kayak. Kue basah. Ya. Itu dagangnya ke mana? Di Lampu Merah kah, di pasar kah, atau di mana? Biasanya ke pasar, dikasih ke kayak reseller gitu ya. Oh, reseller. Itu yang buat kamu dan ibu kamu atau gimana? Yang buat itu, yang buat adonan itu memang ibu saya. Nah yang bantu itu kakak, terus kakak sama aku juga membungkus. Pembungkusin. Oh, jadi gitu. Kamu alasan terlambat karena membantu orang tua. Nah, terus kenapa kamu juga tidak mengerjakan tugas-tugasnya? Itu kenapa? Coba. Nah itu kan, saya kan itu bantu orang tua dari jam habis sebelum subuh sampai sudah subuh. Nah sampai jam 5-an gitu lah, mau 5:30 baru saya siap-siap sekolah. Nah dari situ saya sekolah sampai jam 4 sore. Pulang dari situ tuh saya capek, masih bantu orang tua juga ngambil barang kan. Terus saya capek, saya istirahat, terus mengerjakan beberapa tugas juga kayak tugas rumah, cuci piring, segala macam. Makanya ya ketika jamnya saya seperti biasanya ngerjain tugas tuh gak bisa karena saya kelelahan. Itu kamu tidurnya jam berapa? Karena itu saya tidur jam 8 lebih. Jam 8 lebih. Sampai selesai membantu pekerjaan orang tua jam berapa? Itu jam itu habis dari jam 8-an. Jam 8 itu selesai. Jadi langsung tidur ya kamu ya, karena kecapean tadi itu ya mungkin ya. Oh gitu. Kakak tadi itu kerja di pabrik. Kalau untuk ini orang tua ayah? Ayah juga kerja. Ayah juga kerja, pulang malam. Iya. Pulang malam. Oh, jadi yang membantu itu mama, cuman kamu. Jadi yang kerja cuma 2 orang. Iya. Yang kerja untuk membuat kue itu ya. Kalau tidak sama kakak saya. 3 sama kakak
Kakak kamu pulang dari pabrik itu jam berapa? Enggak, dia di kota lain, dia tidak pulang ke rumah. Oh gitu. Oke, baiklah. Nah, kira-kira nih ya, kira-kira yang dari permasalahan kamu ini yang pertama tadi kan seringnya terlambat, yang kedua tidak mengerjakan tugas dari guru ya. Kira-kira nih menurut kamu apa yang kamu lakukan untuk supaya tidak telat lagi, terus itu untuk selalu mengerjakan pekerjaan yang dikasih oleh guru atau PR ya. Nah itu bagaimana? Kalau untuk tidak adanya keterlambatan lagi, mungkin saya bisa ngomong ya ke orang tua saya kalau akhirnya ini saya sering terlambat dan mungkin bisa lebih dikurangi. Gitu. Terus misalnya kalau yang untuk tidak mengerjakan tugas dari guru, Itu kalau tugasnya dikasih dari pagi, saya langsung kerjain di jam istirahat atau pas selesai saya ngerjain itu. apa kamu nggak ngantuk tuh kira-kira di jam-jam pelajaran sekolah? Kan kamu tuh membantu orang tua, terus itu kamu capek di sekolah, kira-kira kamu tuh ngantuk nggak sih? Biasanya tuh jam-jam yang kayak 12-an ke atas itu. Jam 12-an ke atas itu. Nah untuk mengantisipasi hal-hal tersebut bagaimana tuh? Saya mengatur ulang jadwal untuk belajar, mengerjakan tugas, membantu orang tua. Oh gitu. Baik. Di sini ya ada jurnal. Boleh kamu isi terlebih dahulu. Nih, catatan pikiran atau jurnal. Coba isi dulu. Oh, boleh. Ini terbalik. Seharusnya ini di sini, ini di sini. Gitu kan, ini situasi pemicu. Pemicu kamu datang terlambat itu apa? Jadi membantu orang tua. Nah, situasi pemicu lagi, tidak mengerjakan tugas. Kira-kira itu apa? Membantu orang tua. Jadi ini di sini. Nah ini pakai ini aja, yang ada satu lagi. Nah ini salah satunya tuh.
situasi pemicu. Situasi pemicu itu yang saya sebutkan tadi. Kenapa sih bisa datang terlambat? Kenapa sih tidak bisa mengerjakan PR atau tugas-tugas? Nah, ini bukti yang kontra ini, ya kan ini bukti yang pro, datang terlambat. Yang kedua, tidak mengerjakan tugas. Nah, ini di sini saya mendapat panggilan orang tua, terus itu dari guru dan juga dibimbing oleh guru bimbingan konseling. Boleh. Sudah? Oke, saya baca ya. Ya, situasi pemicu yang ada pada diri kamu, yang pertama itu membantu orang tua. Terus itu pikiran pemicunya tidak bisa melihat apa nih orang tua bekerja sendiri. Oke, perasaannya ini takut, ragu, dan cemas. Takut ini takut apa ini kira-kira? Takut untuk tidak bisa membantu orang tua sepenuh hati dan takut akan datang terlambat. Tuh, kalau ragu ini apa? Aku ragu kadang kayak kalau tua tuh masuk apa enggak. Oh, jadi ragu. Terus yang cemas ini? Cemas karena kadang kan nggak kerjain tugas juga, jadi kayak cemas gurunya bakal ngasih gimana ya reaksi gurunya. Oh, gitu. Bukti yang pro ya. Maksudnya yang pertama datang terlambat. Yang kedua tidak mengerjakan tugas. Oke, baik. Ini tugasnya saya taruh sini dulu ya. Nah, untuk kamu nih kira-kira dalam 1 minggu ke depan kira-kira bisa nggak sih mengubah pola pikir kamu atau pola kehidupan kamu yang sehari-hari kan sebelumnya kan kayak membantu orang tua, terus itu akibat membantu orang tua itu terlambat ke sekolah, terus itu tadi itu tidak mengerjakan tugas ya. Nah, kira-kira bisa nggak seminggu ke depan gitu? Mungkin berjalan ya Pak, kayak di hari Senin nanti mungkin saya masih ada terlambat. Mungkin akan berjalan perlahan sampai hari Jumat. Oke deh. Jadi gini kan ada tugas-tugas yang harus diselesaikan sama kamu ya. Contohnya kayak PR, terus itu tugas harian, ulangan, kan itu kan kamu jarang mengerjakan tuh ya. Nah, kira-kira kok bisa gitu kamu jarang mengerjakan tugas belajar itu? Sebelum sekolah tuh pas saya kalau hamil juga kayak capek dan karena saya masih capek jadi kayak saya merasa kayak beda aja juga bisa nanti gitu. Oh, jadi sering menunda-nunda waktu juga ya? Oke, baik. Tadi kan sudah saya saya bilang kamu kira-kira itu
untuk perubahan yang ada di diri kamu itu seperti apa? Bagaimana? Ini tadi tujuan supaya bisa berubah itu bagaimana? Bisa berubah untuk belajar, untuk bermain, membantu orang tua, dan tidak meninggalkan tugas. Oke, kira-kira bisa? Bisa dalam seminggu ini? Iya. Oke, baik. Oke, Bapak mau ucapin terima kasih banyak sudah mampu mengikuti konseling individu ini. Nah, itu bagaimana nih perasaan kamu ketika mengikuti selama proses konseling pada saat hari ini? Kalau di prosesnya sendiri saya merasa awalnya tadi sebelum Bapak menjelaskan kalau ini tidak akan disebar ke orang lain itu saya merasa takut. Tapi setelah Bapak menjelaskan itu saya merasa lebih tenang, lebih enjoy untuk. Oke, baik. Nah, di sini ada lagi nggak kira-kira perasaan kamu terkait setelah mengikuti kegiatan sehari-hari di sekolah atau ketika pada saat konseling ini? Ada lagi nggak selain itu? Mungkin masih ada takut untuk bisa menepati Janji tadi ya. Oke. Jadi kamu di sini masih kurang yakin gitu untuk berjanji ke depannya bisa tidak mengulangi kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin ini ya. Dibilang yakin kayak saya yakin, tapi saya masih kayak Masih ragu gitu kayak, ya. bisa nggak ya kalau besok gitu. Oke, kira-kira emang sih ya, emang mengubah kebiasaan kita itu tidak mudah, benar nggak? Iya. Nah, maka dari itu kita perlu waktu. Besok kalau misalnya kita belum atau kamu belum bisa berubah 100%, kita 5% dulu. 5%, 10%, 20%. Itu nanti setelah beberapa hari kemudian, insya Allah bakal 100% tuh. Kalau bisa nih kira-kira, tidak semudah apa yang membalikan telapak tangan, iya nggak sih? Bener nggak sih? Oke, jadi itu di sini ada lembar kerja, mohon diisi kepada kamu. Kalau ayah kerja di mana sih? Kayak kerja mirip kayak guru. Dosen. Kamu bersaudara? Iya. 3. Keseharian kamu di rumah bagaimana? Mungkin membantu orang tua, seperti biasa dan beristirahat. Oke, terima kasih. Ini saya kumpulkan di sini ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih sudah mau mengikuti konseling individu yang selama
30 menit ini. Nah, untuk itu pesan saya kepada kamu, teruslah belajar walaupun banyak gangguan di luar sana. Tetap semangat, dan satu, jangan tinggalkan ibadah, ya, karena ibadah itu penting juga untuk kehidupan kita sehari-hari, bahkan itu sampai ke akhirat kita nanti. Benar nggak sih? Benar. Nah, coba sih penanya deh, kamu sholatnya gimana? Lumayan. Bisa apa ya? Kayak bisa 5 waktu. Kan kamu kan katanya sibuk membantu ibu gitu kan. Nah, itu kira-kira terganggu nggak ibadahnya, ngajinya, sholatnya? Kalau untuk ibadah enggak, tapi kalau untuk mengaji mungkin ada. Kayak biasanya kan saya sehabis maghrib atau sebelum atau sesudah salat subuh itu kan biasanya ngaji, dan ini tuh kadang sebelum salat subuh doang. Sebelum sholat subuh doang. Oh gitu. Kalau misalnya kayak hafalan berapa juz? Hafalan 2 juz. 2 juz itu hafal semua. Mungkin ada beberapa bagian yang saya lupa, kayak di surat tertentu kayak Al-Mulk itu kan ada panjang, Al-Qalam gitu. Oh gitu, baiklah. Nah, gimana sih perasaan kamu ketika sekolah di sini? Senang ya, karena memang sekolah itu kan memang tujuan awal, memang tujuan dari awal tuh kayak di sini. Jadi sekalinya bisa masuk sini kayak merasa senang, bersemangat. Oh gitu. Kira-kira di sekolah ada teman-teman yang rese atau yang sama nggak gitu kira-kira? Kayak kamu gitu, tidak mengerjakan PR atau gimana? Kalau yang sama pasti banyak ya, kayak dari awal juga itu pasti banyak. Tapi kalau yang rese sih, enggak sih, nggak ada. Nggak ada ya? Jadi di sekolahnya aman-aman aja, alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau gitu, kalau misalnya aman, alhamdulillah. Terus untuk yang masalah tadi, kira-kira kamu bisa nggak seminggu itu yakin gitu? Bisa ya? Bisa. Benar? Benar. Yakin? Yakin. Oke, sepegangan ya, sepegang ya omongannya ya. Iya. Jadi, Jadi. oke, siap. Kalau begitu, mendekati sesi akhir konseling ini, saya mau berterima kasih kepada kamu. Terima kasih lagi nih sekali lagi sudah mau bercerita kepada Bapak, sudah mau sharing-sharing ke Bapak gitu kan. Apapun itu balik lagi menjadi kerahasiaan kita berdua. Tidak ada orang yang tahu. Ya, tidak ada orang yang tahu. Walaupun itu teman kamu, teman saya sebagai guru lain, itu tidak ada yang tahu permasalahan yang ada di diri kamu. Oke, bisa? Bisa. Oke, sebelum ditutup, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Yuk, berdoa dimulai. Selesai. Nah, kan tadi kan sesi pertama nih hari ini kan. Nah, untuk tindak lanjut ke depannya, saya akan kasih kamu sesi kedua. Oke. Mungkin di hari yang 2 hari atau 3 hari ke depan lah. Bagaimana? Bisa? Kira-kira sudah ada progres belum ya dari kamu ya? Nah, itu nanti saya akan bertanya kepada kamu. Sama kok, sesi konselingnya selama 30 menit juga gitu. Gimana? Bisa. Diusahakan jangan telat lagi. Diusahakan juga pekerjaan-pekerjaan sekolah sudah selesai semuanya. Bisa? Bisa. Kira-kira nih datangnya jam berapa? Karena sekolah masuk jam 6.45, mungkin 6.35, 30. 6.35, 6.30. Boleh lah. Oke, baik. Mungkin
cukup sekian ya. Jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya, jangan telat lagi ya. Jangan diulangi lagi. Sebisa mungkin kita harus perbaiki diri kita ya. Bisa? Cukup sekian dari Bapak. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak karena sudah mau meluangkan waktunya ya. Baik-baik di luar sana, di sekolah maupun di rumah. Oke? Oke, berakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah nggak apa-apa, boleh meninggalkan tempat. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Dadah, see you.